Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal tentang minyak atsiri, potensi bahan baku dari Pulau Timor. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Priscilla Amfotis. Saya merupakan mahasiswa program studi Kimia Universitas Timor. Oke, jurnal rujukan saya merupakan jurnal yang berjudul Destilasi Uap Minyak Atsiri dari Tanaman Sera Dapur Cimbopogon citratus dengan pretreatment menggunakan microwave. Jurnal ini terbilang fresh karena merupakan jurnal terbitan tahun 2020 dari Sri Wahyuni Murni, Tutik Mujizat Training Room, dan Gatgot Horyono, Program Studi Teknik Kimia jurusan Teknik Kimia FTI UPN Veteran Yogyakarta. Jadi teman-teman, serai ini banyak dijumpai di kawasan Pulau Timor. Namun pada penelitian ini bukan mengambil sampelnya dari Pulau Timor. Di sini saya hanya mereview bagaimana minyak atsiri pada serai ini dapat diambil untuk dijadikan minyak atsiri. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Jadi teman-teman, serai merupakan sebuah tanaman penghasil minyak atsiri. Nah, serai sendiri ada berbagai spesies. Nah, salah satunya itu adalah Cimbopogon citratus atau serai dapur, yang biasa digunakan sebagai bumbu penyedap pada makanan. Komponen utama dari Cimbopogon citratus merupakan senyawa aldehid, yaitu citral yang memiliki isomer geometri geranial atau citral A dan neral atau citral B, dan komponen-komponen minor lain yaitu geranial, citronella dari jenis olefin yaitu myrcena dan ocene. Jadi Cimbopogon citratus ini memiliki banyak metode isolasi. Nah, pada kali ini peneliti menggunakan sebuah metode yaitu pretreatment atau perlakuan awal dengan microwave. Nah, kelebihan dari microwave ini adalah waktu ekstraksi dan biaya konsumsi energi yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode konvensional. Rumusan masalah yang dapat diambil adalah apa pengaruh pretreatment menggunakan microwave pada pengambilan minyak atsiri dari serai dapur Cimbopogon citratus dengan metode destilasi uap terhadap sifat fisik rendamen minyak atsiri dan komposisinya. Jadi pada penelitian kali ini, peneliti ingin membandingkan apakah dengan perlakuan awal microwave, kandungan dari komposisi minyak atsiri serai Cimbopogon citratus ini lebih bagus daripada metode konvensional atau sebaliknya. Oke, kita masuk ke dalam metode. Metode pertama adalah persiapan bahan baku. Serai Cimbopogon citratus diambil, lalu dicuci. Setelah dicuci dijemur dan hingga kering, lalu dipotong-potong kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Setelah itu, metode percobaan utama yaitu tahap pertama adalah 1000 gram sampel dimasukkan ke dalam microwave dengan frekuensi 2450 MHz dan output 800 watt selama 2 menit, lalu dimasukkan ke dalam destilasi uap sehingga menghasilkan rendamen pada gambar, yaitu gambar A merupakan serai hasil destilasi tanpa pretreatment awal sebesar 0,93 ml dan gambar B merupakan serai hasil destilasi dengan pretreatment microwave 2 menit sebesar 1,23 ml. Dari fisiknya saja dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode microwave dapat meningkatkan hasil rendamennya 1,4 kali lipat lebih besar daripada metode konvensional. Namun dapat dilihat
dari warnanya, semua warna pada rendaman merupakan kuning pucat, namun pada gambar B, kuning pucatnya itu lebih pucat dibandingkan dengan gambar A, yaitu tanpa pretreatment itu warnanya lebih pekat dibandingkan dengan menggunakan pretreatment microwave. Apakah penyebab sehingga warnanya itu bisa berbeda? Nah, kita cari tahu dengan metode kromatografi gas, yaitu hasil GCMS kromatogram dari analisis komposisi minyak sereh. Nah, di sini terlihat bahwa komposisi minyak atsiri dianalisis menggunakan GCMS menunjukkan 12 komponen dalam minyak atsiri hasil destilasi uap tanpa pretreatment, dan menggunakan microwave itu 8 komponen hasil destilasi uap. Jadi dari kromatogram yang terlihat di sini, kromatogram gambar 3 merupakan yang di atas merupakan kromatogram minyak atsiri sera dapur Cimbopogon Citratul hasil destilasi uap tanpa pretreatment, dan gambar di bawah yaitu gambar 4 merupakan kromatogram minyak atsiri sera dapur hasil destilasi uap dengan pretreatment menggunakan microwave selama 2 menit. Di sini dari puncak yang didapatkan kita masukkan ke dalam tabel di samping. Tabel itu merupakan komponen diurutkan berdasarkan waktu retensi pada kolom. Jadi dilihat bahwa ternyata dengan metode pretreatment itu menghasilkan 8 komponen, sedangkan metode konvensional menghasilkan 12 komponen. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen utama minyak sereh yang diperoleh dengan destilasi uap tanpa pretreatment dan menggunakan pretreatment berturut-turut adalah geraniol atau citral A itu 63,88% dan 60,49%. Mineral atau citral B itu 32,1% dan 33,49%. Mirsena E itu 0,89% dan 2,7%. Sedangkan untuk udisene-nya itu 1,12% dan 1,5%. Nah, di sini kita dapat tampak bahwa untuk citral A itu dengan metode terlihat bahwa dengan menggunakan metode pretreatment itu komponen dari komposisi komponen mineral atau citral B, mirsena dan udisena itu komposisinya itu lebih besar persentasenya. Sedangkan untuk geraniol atau citral A itu metode tanpa pretreatmentnya itu lebih besar dibandingkan dengan metode dengan pretreatment. Namun untuk secara umum kualitas minyak sereh menurut Standar Nasional Indonesia, kedua metode ini yaitu dengan pretreatment dan tanpa pretreatment itu kandungannya itu baik untuk minyak atsiri. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi minyak sera dapur Cimbopogon Citratul hasil destilasi uap tanpa dan dengan pretreatment menggunakan microwave memenuhi syarat SNI tentang persyaratan mutu minyak sereh. Rendaman destilasi uap tanpa dan dengan pretreatment menggunakan microwave berturut-turut adalah 0,93 dan 1,23 ml. Kandungan citral berturut-turut yaitu 95,98% dengan citral A-nya itu 65,88% dan citral B-nya itu 32,1% dan 93,98% untuk citral A, 60,49% dan citral B 33,4%.
Pretreatment dengan microwave menaikkan rendamen, menaikkan kandungan mersena dan granial, namun menurunkan kadar neral. Secara umum, minyak atsir yang dihasilkan dengan pretreatment microwave 2 menit memiliki sifat yang mirip dengan dan tanpa pretreatment menggunakan microwave. Jadi hasil akhirnya teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil bahwa dengan metode microwave dapat menaikkan rendamennya, namun kandungannya itu lebih sedikit, yaitu hanya 8 komponen dibandingkan dengan metode konvensional yaitu 12. Lalu dengan metode microwave, metode pretreatment, kandungan mersena granialnya itu lebih tinggi, sedangkan kandungan neralnya itu menurun ketika dengan metode microwave. Oke teman-teman, itulah hasil review jurnal saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Untuk kurang-kurangnya saya mohon maaf dan mohon dikomentari apabila saya salah mengucapkan kata-kata. Oke, kata-kata penutup dari saya tentang ayat Alkitab. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya bab 40 ayat 29. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dah.